Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahra Ramadhani, NPM 2008260015. Di sini saya akan mempresentasikan mind map saya yang berjudul abses paru pada blok respirasi. Pertama, kita masuk ke definisi. Apa itu abses paru? Abses paru ini dia merupakan suatu lesi nekrosis yang mengakibatkan terbentuknya kavitas yang berisi pus atau nanah pada parenkim. Untuk penyebabnya sendiri itu dia itu disebabkan oleh salah satu jenis bakteri, dan sampai sekarang hampir seluruh kasus disebabkan oleh flora polimikroba, yang dimana eh, dia itu lebih dari 90% kasus penyakit abses paru ini disebabkan oleh anaerob bakteri, yang dimana bakteri anaerob ini yang paling umum terjadi pada abses paru itu adalah Streptococcus. Baik, selanjutnya itu untuk tanda dan gejala. Tanda dan gejala abses paru ini ada batu berdarah, leukositopenia, ada demam, ada sesak, batu berdahak, nyeri dada, dan penurunan berat badan. Selanjutnya itu untuk faktor resikonya itu ada HIV atau AIDS, kemudian ada minum alkohol, ada riwayat DM, ada menderita sakit gigi dan gusi, ada riwayat penyakit jantung bawaan. Selanjutnya itu kita masuk ke patogenesis. Untuk patogenesis abses paru ini, seiring gangguan keseimbangan yang ada antara mikrobioma inang, mikroorganisme patogen potensial, dan pertahanan imun lokal atau refleks batuk dan transportasi silia yang mengakibatkan terjadinya abses paru. Aspirasi saluran napas atas yang tidak disignifikankan secara klinis terjadi pada sekitar setengah dari individu sehat selama tidur, yang dimana kondisi yang meningkat beban bakteri dalam bahan yang diaspirasi atau melelehkan mekanisme pertahanan lokal ini dapat meningkatkan terjadinya resiko infeksi pada saluran pernapasan pada bagian bawah. Untuk abses paru sekunder, dia itu dapat terjadi sebagai proses pasca obstruktif dalam kaitannya dengan tumor paru dan benda asing, yang dimana jaringan nekrosis ini bisa menjadi terinfeksi sekunder. Kemudian untuk epidemiologinya itu, dia itu lebih banyak itu frekuensinya itu terjadi pada abses paru itu dia kebanyakan laki-laki ketimbang wanita. Kenapa? Karena adanya peningkatan insiden penyakit periodontal, juga peningkatan prevalensi disfagi dan aspirasi. Selanjutnya itu kita masuk ke cara mendiagnosisnya. Yang pertama itu kita anamnesis. Mungkin kita bisa menganamnesis dengan menanyakan apakah ada batu atau demam. Kenapa kita menanyakan batu dan demam? Karena batu dan demam ini merupakan gejala yang paling sering dijumpai pada penderita abses paru. Kemudian misalnya untuk pemeriksaan fisiknya itu didapatkan demam, takepni, penurunan berat badan, jari tabuh, gigi berlubang, suara nafas amforik, dan suara nafas ronki basah kasar. Dan selanjutnya itu untuk pemeriksaan penunjangnya itu ada pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan laboratorium. Untuk pemeriksaan radiologinya itu yaitu fototoraks. Dia didapati kavitas dan air level. Dan untuk pemeriksaan laboratorium, dia itu ada pemeriksaan darah lengkap. Dan biasanya itu didapati anemia atau leukositosis. Selanjutnya untuk tata laksananya itu kita bisa memberikan terapi drainase, terapi antibiotik, atau pembedahan. Untuk terapi antibiotiknya sendiri ini kita bisa memberikannya itu secara injeksi pada pembuluh darah selama 3-8 minggu pertama. Selanjutnya kita berikan antibiotik secara oral. Selanjutnya itu untuk terapi drainasenya itu kita lakukan apabila absesnya itu sudah mencapai diameternya itu 6 cm atau lebih. Kalau misalnya untuk pembedahannya sendiri dilakukan jika penderita itu harus mengangkat sebagian paru-paru yang terinfeksi abses untuk mengeluarkan benda asing di dalam paru-paru. Untuk prognosisnya sendiri
dia itu prognosisnya buruk. Untuk diagnosa bandingnya itu ada kista atau bulatan infeksi, ada tuberkulosis, ada karsinoma, bronkial, dan ada aspergilloma. Untuk komplikasinya itu, dia itu ada komplikasi sekunder. Dia itu untuk under recognition, ada under treatment atau penyebab abses yang tidak diobati. Uh, Kesimpulan dari meme sayang ini adalah abses paru ini merupakan infeksi paru-paru yang mana penyebabnya itu yaitu bakteri anaerob maupun aerob. Meskipun antibiotik atau anas pengobatan, abses paru ini juga dapat menyebabkan prognosis yang buruk pada pasien dengan komorbid dan tingkat kekebalan yang rendah. Pemeriksaan penunjangnya itu diperlukan untuk menentukan pasien membutuhkan terapi bedah atau drenase. Penggunaan antibiotik yang rasional ini harus ditekankan untuk menghindari pengobatan yang tidak berhasil karena terhadap resisten antibiotik. Mungkin referensi yang saya dapatkan ini dari jurnal itu pertama dari Hasmi, Terik dan Colette, yaitu judulnya itu ada The Treatment of Abscess Paru, dipublish tahun 2023. Kemudian ada dari Lawrence yang berjudul adalah Countering Medical Education Lung Abscess, Diagnosis and Treatment, dia itu dia publish pada 2021. Kemudian itu ada diagnosa, kemudian ada dari UTMI 2000, judulnya itu diagnosa dan tata laksana terbaru abses paru yang dipublish pada tahun 2021. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.